Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi Ananda semua kelas 3 Abu Ubaidillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Ananda Ustaz jumpai ada dalam kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya mudah-mudahan Anda tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan terus baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ananda semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita masih di tema 7 di subtema 3, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang PPKN, yaitu keberagaman individu. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Namun, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang berdiam, pemalu, ramah, dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu keberagaman. Berikut adalah contoh sifat beserta ciri-cirinya. 1. Sombong. Artinya adalah selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian jujur. Artinya tidak pernah berbohong. Lalu rendah hati. Artinya adalah selalu menghargai orang lain. Kemudian keras kepala, yaitu artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir humoris, artinya adalah senang membuat suasana riang. Ini adalah contoh sifat ya. Tentunya bukan hanya sifat-sifat ini saja, ada yang lainnya. Perbedaan sifat pada setiap individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Biasanya dengan perbedaan sifat pada individu menyebabkan masalah pada komunikasi, misalnya adanya pertengkaran. Namun dengan memahami perbedaan sifat dan kebiasaan teman, maka pertengkaran dapat dihindari sehingga terjalin persatuan. Seperti di gambar ini. Ya. Nah, hal ini sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tersebut tidak boleh menghalangi kita untuk saling bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita dapat saling membantu dan melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Nah, saat akan membuat majalah dinding, kita dapat membagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki. Ada yang terampil menulis puisi, menggambar, ada yang terampil menghias dan mewarnai. Kemampuan dan keterampilan masing-masing dapat saling melengkapi sehingga tugas membuat majalah dinding dapat diselesaikan. Hal tersebut merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Indonesia adalah negara kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu.
kita temukan pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Indonesia ini bisa kita temukan di lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Walaupun memiliki budaya yang bermacam-macam, warga negara Indonesia tetap saling menghargai dan saling memahami. Contoh beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. 1. Suku Sunda, berasal dari Jawa Barat. Kemudian yang kedua suku Betawi dari DKI Jakarta. Lalu yang ketiga suku Madura dari Jawa Timur. Suku Minahasa berasal dari Sulawesi Utara. Lalu suku Asmat asal Papua, dan suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Ini adalah beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Tentunya sangat banyak sekali yang tidak bisa disebutkan dalam video ini. Saat berkomunikasi dengan orang lain, kita sering menghadapi perbedaan pendapat. Jika kita tidak dapat menerima perbedaan, akan jadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut haruslah kita hindari. Dengan menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Dampak positif dan negatif dari adanya keberagaman sifat yang ada di sekitar kita. Dampak positif menerima perbedaan, negatifnya memecah antar suku. Saling berbagi informasi menimbulkan perdebatan. Belajar menerima perbedaan, kemudian memicu pertengkaran. Memperkaya wawasan menimbulkan sikap sombong dan saling menghargai, saling menghina. Ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari adanya keberagaman sifat yang ada di sekitar kita, baik itu ada di lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan bangsa kita itu sendiri. Ini adalah dampak positif dan negatifnya. Baik, Ananda, itulah pembelajaran kita pada hari ini khusus PPKN. Silakan untuk di akhir video ini Ananda kerjakan latihannya dan jangan lupa dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Jadi waktunya fleksibel, silakan Ananda pilih waktu yang cocok untuk mengerjakan tugas PKN hari ini. Yang salah adalah tidak mengerjakan sama sekali, bahkan tidak mengirimkan sama sekali. Itu tentunya harus kita hindari. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.